Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan di mana saja berada. Salam jumpa bersama channel YouTube Klasis Timur Tengah Utara dalam program Suara dari Jurang yang Dalam bersama saya calon vikaris Elestiana Tubulau. Pada kesempatan ini, karena kita sudah memasuki bulan keluarga, kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan dengan terang tema spiritualitas bertumbuh dalam keluarga. Pembacaan Alkitab akan terambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, dalam kehidupan kami dipelihara. Termasuk pada saat ini juga, Tuhan masih mengizinkan kami anak-anak-Mu untuk merasakan napas kehidupan yang dari Tuhan. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan sabda kebenaran-Mu. Kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, sehingga sabda-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama boleh menjadi komitmen kami untuk menjalani hari hidup kami sebagai milik kepunyaan Tuhan. Berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Saya memilih 2 ayat untuk kita bacakan sebagai dasar perenungan hari ini, yaitu 2 Timotius pasal 1 ayat 4 dan ayatnya yang ke-5. Beginilah firman Tuhan. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, mau merenung, terlebih mau melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Salam Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Allah hadir di tengah-tengah dunia dan dalam gereja untuk mewujudkan rencana dan karya penyelamatannya. Dengan kuasa Roh Kudus, gereja dibangun. Dengan kuasa Roh Kudus, gereja dipelihara dan dipersatukan untuk menjadi saksi. Panggilan Allah kepada gereja juga merupakan panggilan Allah kepada keluarga. Kita ketahui bahwa keluarga adalah gereja inti, di mana sebagai pusat pembentukan iman, di mana sebagai pusat pembentukan karakter. Keluarga adalah tempat terdekat kita untuk memberitakan Injil dan menjadi saksi Kristus. Bapak, Mama, pada bacaan kita hari ini merupakan ucapan syukur Paulus atas iman dan kekudusan dari Timotius. Karena itu, Paulus mengingat Timotius dalam setiap doa-doanya. Kita ketahui bahwa Timotius terlahir dari keluarga yang sungguh-sungguh membuka dirinya, sungguh-sungguh memberi diri untuk melayani Tuhan. Kita perhatikan ayatnya yang ke-5, kita sekali lagi membaca ayatnya yang ke-5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga
di dalam dirimu. Bapak, Mama, saudara-saudari, dalam kehidupan kita berkeluarga, sungguh baik kalau hidup dalam keluarga, anak-anak mencontohi iman dan kekudusan orang tua mereka yang saleh dan mengikuti jejak mereka. Pada bacaan kita hari ini, Rasul Paulus memiliki berbagai alasan untuk berpikiran baik tentang Timotius. Ada 3 alasan. Yang pertama, kita harus melayani Allah dengan hati nurani yang tulus. Begitu pula yang dilakukan oleh keluarga dari Timotius. Yang kedua, dalam doa-doa kita harus mengingat akan orang lain. Artinya, ketika kita menaikkan doa, jangan hanya mendoakan diri kita sendiri, tetapi kita mengingat orang lain, termasuk keluarga kita masing-masing. Dan yang ketiga, iman yang hidup dalam orang yang sungguh-sungguh percaya itu harus didasari dengan ketulusan dan tanpa adanya kemunafikan. Rasul Paulus mengucap syukur karena Timotius mewarisi iman dari ibunya Eunike dan neneknya Lois. Dan kita juga harus mengucap syukur apabila kita melihat hal yang serupa dalam keluarga kita masing-masing. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, segala sesuatu yang indah Tuhan percayakan ada dalam diri kita harus kita pelihara. Kalau kita memiliki barang itu kita tidak rawat dengan baik, kita tidak pelihara dengan baik, maka barang itu tidak akan bisa kita gunakan lagi, karena barang itu sudah menjadi kusam. Jika Rasul Paulus menasehatkan kepada Timotius agar memelihara harta yang sudah dipercayakan Tuhan kepada Timotius, yaitu iman kepada Yesus Kristus yang ada dalam keluarganya. Ada banyak hal indah yang lain yang Tuhan percayakan kepada kita, yaitu suami, istri, anak-anak, dan orang tua adalah harta yang indah yang harus kita pelihara. Membangun komunikasi yang baik. Jika dalam keluarga kita ada gesekan sedikit ataupun konflik, maka itu harus diselesaikan berdasarkan kasih. Bapak, Mama, kalau kita melihat kehidupan kita di zaman sekarang ini, banyak keluarga Kristen belum berfungsi secara maksimal sebagai gereja inti. Karena para orang tua sering mengabaikan tanggung jawab mereka. Terkadang tanggung jawab mendidik itu hanya diberikan kepada seorang ibu, sedangkan seorang ayah hanya bisa meluangkan waktu mereka untuk bekerja di luar. Bapak, Mama, dalam hal mendidik, terkadang dalam sebuah keluarga, orang tua dengan kesehariannya itu bersikap kasar, ya, suka memukul dan membentak anak, egois, bahkan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diajarkan kepada anak-anak, sehingga itu mempengaruhi pribadi dan membentuk pola pikir anak. Sehingga ketika dewasa, anak-anak muda Kristen mulai hilang kendali dalam pergaulannya karena tidak punya pegangan iman. Mereka lebih banyak menyerap informasi dari pergaulan mereka. Mereka lebih banyak menyerap informasi dari media-media sosial. Karena
pengaruh-pengaruh dari pergaulan mereka, media sosial yang mereka gunakan, pengaruhnya lebih besar dan lebih kuat dari pengaruh orang tua di rumah. Karena kasih, kebenaran, keadilan, damai sejahtera tidak ada di dalam keluarga. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kasih, kebenaran, keadilan, damai sejahtera dimulai dari keluarga, barulah dapat menular ke masyarakat. Kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera tidak hanya diwartakan, tidak hanya diajarkan, namun juga harus dibiasakan berlaku dalam hidup dan kehidupan sehari-hari berkeluarga. Seperti orang biasa mengatakan bahwa bisa karena terbiasa. Kalau kasih, kebenaran, keadilan, damai sejahtera tidak kita biasakan tercipta dalam keluarga kita, maka kita tidak bisa menyalurkan semuanya itu dalam kehidupan masyarakat. Bapak, Mama memperhatikan seseorang, menciptakan damai sejahtera, adil dalam keluarga kita sendiri, bisa jadi itu pekerjaan yang sangat berat, sangat tidak mudah bagi kita. Namun, bukankah kasih itu adalah rela berkorban? Mari dengan memberikan perhatian kita, kita akan semakin mengerti apa sebenarnya bahasa kasih yang saling dibutuhkan anggota keluarga kita. Semoga firman Tuhan pada hari ini boleh membawa berkat untuk kita semua. Amin.